Kita melihat bahwa dunia kita pada saat ini, saudara, ada ancaman pemanasan global. Saya nggak tahu saudara sudah memperhatikan berita atau tidak, tapi memang inilah realitanya yang sedang kita hadapi. Kita sekarang sedang terancam pemanasan global, perubahan iklim. Berita-berita yang bisa kita lihat misalnya, ini beritanya bulan Agustus ya, tahun ini, tanggal 21. Di Greenland untuk pertama kali turun hujan dengan curah ekstrim. Ini nggak pernah seperti ini sebelumnya. Biasanya hujan es, tapi itu hujan air. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara coba mengambil es, batu begitu, kemudian tuangin air banyak-banyak di situ, saudara, itu lama-lama juga akan meleleh. Yaitu itu ilustrasi sederhana. Ini sebenarnya ada sesuatu yang cukup apa ya, berbahaya ya untuk kehidupan kita di bumi ini. Ini sebagai gambaran saja bahwa nanti di kutub utara es semakin meleleh, semakin mencair dan permukaan laut itu akan semakin naik. Ya, kemudian kalau kita lihat juga ini beritanya tanggal 17 bulan September dikatakan bahwa lubang ozon itu melebar lebih besar dari Antartika. Saudara-saudara tahu Antartika, benua Antartika itu gede sekali. Lubang ozon itu fungsinya adalah untuk melindungi bumi kita dari teriknya sinar ultraviolet itu ya dari matahari itu. Nah, sekarang lubangnya itu sudah makin besar. Nah, artinya adalah yang melindungi bumi itu akan semakin tipis. Ya, nah ini yang terjadi di bumi kita pada saat ini, begitu. Ya, ini seperti ini contohnya ya. Ini benua Antartika. Nah, ini yang hitam ini tuh adalah bolongnya, lubangnya. Mestinya ini hijau, kuning itu menutup semuanya. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan yang terjadi di dunia kita, di bumi tercinta kita ini adalah seperti ini, begitu. Nah, kalau misalnya es semakin mencair, maka yang terjadi adalah permukaan air semakin naik, dan yang terjadi adalah nanti bisa ya seperti ini dampaknya ya. Es di kutub mencair, kekeringan, kemarau, naiknya permukaan laut, bisa banjir besar, bisa kepunahan berbagai spesies makhluk hidup, kegagalan panen. Ya, misalnya contohnya Jakarta lah ya, nggak usah yang jauh-jauh lah, negeri kita aja. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, mengatakan 10 tahun lagi, ya kan? Mereka ilmuwan mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam. Ya, Jakarta akan tenggelam. Nah, sekarang banyak yang memprediksi Jakarta tenggelam itu antara 10 sampai ya 30 tahun lagi. Dan itu ancaman yang serius. Karena akibat permukaan laut yang semakin naik dan tanah Jakarta itu semakin turun. Gitu. Nah, ini masalah serius, ya. Nah, karena itu pemanasan global ini harus kita lihat sebagai orang-orang Kristen, kita harus melihat persoalan ini sebagai persoalan yang serius, saudara-saudara. Ya. Nah, sebelum kita nanti akan membahas bagian ini secara khusus, ya, bagaimana sikap kita seharusnya, saya mungkin ingin membagikan dulu, ya, di sini ada beberapa pandangan terhadap alam. Ya, ada pandangan materialis, ada pandangan panteis, ada pandangan Kristen. Nah, saudara-saudara, pandangan-pandangan ini itu penting ya, karena pandangan-pandangan ini akan sangat menentukan bagaimana kita memperlakukan alam. Ya, ada pandangan materialis, ada panteis. Dan nanti kita lihat baru terakhir kita akan lihat Kristen itu seharusnya seperti apa pandangannya. Oke? Kita lanjut ya saudara-saudara ya. Pandangan materialis mengatakan begini. Ini menarik sekali. Pandangan materialis mengatakan bahwa alam itu ada dengan sendirinya. Dia itu bersifat kekal. Oke, jadi alam itu tiba-tiba sudah ada begitu. Ya, dia sifatnya terus kekal. Nah, oleh karena alam itu ada dengan sendirinya, maka energi yang dipunyai itu tidak terbatas. Nah, dalam arti gini, kalau energi yang dipunyai tidak terbatas, kita sebagai manusia itu bebas untuk kita mengambil semuanya. Orang dia nggak terbatas kok, ya kan? Kita mempunyai hak mengambil semua, orang dia nggak terbatas. Nanti pasti akan ada lagi. Nanti pasti akan ada lagi. Begitu loh kira-kira ya. Nah ini Paul Kurtz, ya seorang scientific, bapak dari humanism sekuler, dalam sebuah buku ya yang saya baca itu, dia mengatakan seperti ini, saudara. Perhatikan ini. Jika energi tidak dapat dihancurkan, maka energi tidak dapat dimusnahkan. Jika tidak dapat dimusnahkan, maka kita tidak akan pernah kehabisan energi.
Kita bisa saja kehabisan bentuk-bentuk tertentu, setidaknya untuk waktu tertentu. Tapi kehebatan otak manusia akan selalu menciptakan bentuk-bentuk baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, saudara-saudara ya. Jadi meskipun nanti ada energi-energi yang mungkin habis, tapi nanti kita manusia, kita bisa menciptakannya lagi. Kita bisa dengan teknologi kita bisa mengadakannya lagi. Karena itu nggak usah khawatir untuk bisa kehabisan energi itu. Saudara setuju nggak? Setuju nggak, saudara? Oke, lanjut dulu ya. Ya, kemudian pandangan materialis mengatakan teknologi manusia itu bisa mengatasi semua masalah. Perhatikan, saudara. Teknologi manusia itu bisa mengatasi semua masalah. Ya, ini bisa dibaca lagi ya. Dengan kita menggunakan teknologi, ini Paul Kurs lagi mengatakan, kita bisa mengendalikan lingkungan kita, mengatasi kemiskinan, secara nyata mengurangi penyakit, memperpanjang usia hidup, secara pasti mengubah perilaku kita, mengganti mata pelajaran evolusi manusia, dan sebagainya itu. Saudara bisa baca sampai habis lah. Ya. Jadi teknologi itulah yang bisa mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Oke. Nah, menurut orang-orang humanisme sekuler, kaum materialis ini, problem utama manusia itu adalah ini loh. Tidak ada kemajuan secara ilmu pengetahuan dan maldistribusi. Jadi manusia itu sebenarnya problemnya itu adalah paling utama tidak punya pengetahuan dan distribusi sumber daya alam yang tidak merata. Nah, itulah sumber masalahnya. Nah, saudara, kira-kira ini pandangan materialis. Banyak orang-orang yang berpandangan materialis ini adalah orang-orang yang ateis, saudara, sebenarnya ya. Nah, inilah pandangannya, saudara. Nah, oke, sekarang kita akan coba evaluasi ya terhadap pandangan materialis ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita tentu akan mengatakan alam kita itu tidak kekal. Alam kita itu diciptakan. Ya, saudara ya, dia diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena dia diciptakan, maka energi yang dipunyai itu pasti terbatas adanya. Kita tahu sendiri bahwa ada sumber-sumber daya alam yang nantinya bisa bakal habis. Ya seperti inilah. Ya, ini minyak bumi, gas alam, batu bara, itu semuanya kan bisa habis itu, saudara. Minyak bumi katanya akan habis itu dalam 50 tahun ke depan. Itu sudah akan habis minyak bumi. Oleh karena itu sekarang negara-negara sekarang lagi berlomba untuk menggunakan nikel seperti itu ya, menggunakan listrik sebagai pengganti energi-energi yang ada. Gitu. Karena minyak bumi sebentar lagi mau habis, begitu ya. Nah, nanti untuk menunggu minyak bumi yang baru itu harus dalam butuh waktu yang lama lagi dari fosil-fosil hewan, tumbuhan, ya kan? Artinya bisa habis, saudara, energi itu. Jadi ketika orang materialis mengatakan energi nggak bisa habis, lucu sekali, saudara. Ya, bagaimana dengan teknologi kita bisa mengadakan minyak bumi, saudara? Ya, saudara, kalau ada yang tahu mungkin nanti bisa kasih tahu di sini ya. Oke, nah, saudara, tapi ada memang energi-energi yang katanya itu tidak akan pernah habis. Contohnya matahari, saudara, ya kan? Tapi saudara, ilmuwan juga mengatakan bahwa nanti satu kali matahari juga akan kehabisan energinya. Ya, satu kali dia akan mengalami kehabisan bahan bakar dan ketika itu terjadi, maka dia akan saudara? Dia akan melahap planet-planet yang ada di sekelilingnya dia. Dan memang ini sekarang sedang terjadi di bintang-bintang yang lain. Sedang terjadi fusi-fusi nuklir di bintang-bintang di alam semesta, di galaksi yang lain. Gitu ya. Nah, ini matahari juga satu saat juga akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah energi yang dipunyai itu semuanya terbatas. Oke. Oke ya, itu dulu ya. Kemudian evaluasi selanjutnya. Teknologi manusia tidak bisa mengatasi sumber masalah. Jadi David Ehrenfeld ini, profesor biologi ya, mengatakan begini, jauh dalam hati kita tahu bahwa kemahakuasaan kita adalah semu. Pengetahuan dan kendali masa depan kita lemah dan terbatas. Hasil khayalan dan penemuan kita, jika memang bisa berfungsi, terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Semua teknologi kita ini, saudara, tidak bisa mengatasi masalah-masalah, semua masalah kita dan sumber masalah kita. Ya, karena sumber masalah kita itu apa sih, saudara?
Kalau menurut orang-orang materialis, sumber masalah kita adalah kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan maldistribusi. Nah, saudara, kekristenan melihat bahwa problem utama manusia itu bukan di situ, tetapi adalah di ego dan ketamakan ini loh. Kita mempunyai teknologi yang begitu canggih, ya kan? Tetapi ketika kita itu mempunyai ego, mempunyai ketamakan di dalam hati kita, bumi ini pasti rusak gitu loh. Bumi ini lama-lama pasti akan rusak. Sekarang teknologi makin canggih, tapi kita lihatlah sekarang lapisan ozon itu makin terbuka lebar. Lubang ozon itu makin terbuka lebar. Masalah kita di mana, saudara? Yaitu di ego dan ketamakan. Ya kira-kira ini, saudara, ya kita evaluasi terhadap pandangan materialis ini. Sekarang kita lanjut dulu, ya. Ya, saudara, sebelum lanjut, apakah saudara-saudara ada yang ingin bertanya dulu sampai di sini untuk pandangan materialis ini? Jadi menurut pandangan materialis ya, energi tidak terbatas, oleh karena itu kita bisa keruk semuanya, nanti dia akan ada lagi begitu. Oke. Itu pandangan materialis, saudara ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjut ke pandangan panteis. Pandangan panteis ini sangat bertolak belakang dengan pandangan materialis. Ini kayak kita lagi belajar ya, nggak apa-apa ya untuk menambah pengetahuan kita. Karena saudara di dunia kita ini memang ada orang-orang yang berpandangan seperti itu. Dan itu sangat berefek kepada bagaimana dia memperlakukan alam. Tadi yang materialis sudah. Sekarang pandangan panteis. Dia mengatakan bahwa alam itu adalah Allah, saudara-saudara. Ya, kemudian spesies-spesies yang hidup itu merupakan manifestasi Allah. Begitu. Jadi implikasinya kira seperti ini loh. Mark Satin ya, dia adalah juga seorang yang mungkin menganut pandangan panteis ini di dalam buku New Age Politics mengatakan begini. Setiap spesies yang hidup dan manifest itu adalah manifestasi Allah. Allah ada di dalam itu semua jenis tumbuhan dan hewan. Kita wajib melestarikan mereka, bahkan perlu melipat gandakan mereka. Teknologi manusia tidak boleh mengancam kehidupan hewan ataupun tumbuhan. Saudara catat ini ya. Tidak boleh mengancam kehidupan hewan ataupun tumbuhan. Jadi, kalau ada teknologi manusia yang berbentuk bendungan, gitu ya, mereka mau membangun bendungan, begitu. Lalu ternyata di dalam pembangunan itu mereka mengancam kehidupan siput atau ikan yang ukurannya cuma 2 cm begitu. Maka pembangunan bendungan itu harus ditentang. Jadi misalnya ini implikasinya begini ya, saudara misalnya mau bangun pabrik begitu ya, bangun industri. Nah di dalam pembangunan itu ada banyak sekali semut-semut atau mungkin kecoa lah di sana gitu ya. Di mana ketika kita bangun nanti semut-semut itu bisa mati, ya kecoa-kecoa mungkin bisa terinjak dan sebagainya. Maka pembangunan itu tidak boleh dibangun karena itu mengancam kehidupan kecoa atau semut gitu kira-kira saudara. Ya, saudara, itu pandangan panteis. Kita harus menjaga, tidak boleh merusak sedikit pun, tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari hal-hal ini. Karena kenapa bisa berpandangan seperti itu? Karena mereka berpandangan manusia adalah hamba alam. Jadi alam itu di atas manusia. Saudara udah mulai nangkap ya. Jadi ini pandangan panteis seperti itu. Kita harus sangat menghormati alam ini. Alam adalah organisme yang hidup, saudara-saudara. Itu pandangan panteis. Oke, sekarang kita evaluasi langsung ya. Kita nggak usah lama-lama di sini ya. Evaluasi kita terhadap pandangan panteis. Alam tentu bukan Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan alam. Kemudian spesies itu bukan manifestasi Allah. Kemudian manusia itu bukan hamba alam. Kalau dalam teologi Kristen, Allah, ya Tuhan, kemudian manusia, kemudian di bawah manusia itu alam. Jadi alam itu di bawah manusia. Ya, jadi ini singkatnya begini ya. Pandangan materialis bilangnya gini. Kita ada hak untuk kuasai alam. Alam ada dengan sendirinya tanpa batas. Kita bebas mengeruk, memanfaatkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bebas. Ya, karena dia tanpa batas. Ya, kemudian kalau pandangan panteis, kita nggak ada hak untuk menguasai alam. Alam adalah manifestasi Allah, bahkan alam itu Allah. Jadi kita itu hambanya alam begitu. Kita boleh bangun teknologi, tapi nggak boleh sama sekali merugikan alam. Saya bisa mengatakan ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Oke,
Nah, sekarang kita masuk kepada pandangan Kristen ya. Kita menolak kedua pandangan ini. Pandangan Kristen sederhana sekali. Nah, ini yang nanti akan menjadi dasar kita ya di dalam bagaimana kita itu dalam memperlakukan lingkungan, memperlakukan alam di sekitar kita. Perhatikan Saudara, dunia ini adalah ciptaannya Tuhan. Allah lah yang menciptakan dunia ini. Oleh karena itu dunia ini milik Allah. Nah, Saudara catat ini, dunia ini milik Allah. Owner dunia ini. Owner segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Siapa Saudara? Tuhan. Bukan manusia. Manusia bukan ownernya. Ownernya Tuhan. Manusia hanyalah pengelola alam. Manusia dipercayakan oleh Tuhan. Menjadi manajernya Tuhan untuk mengelola alam ini. Nah, sekarang mari kita mau lihat secara khusus manusia adalah pengelola alam ini seperti apa. Ya, kita setidaknya kita dipanggil oleh Tuhan, ya kan? Pertama, kita dipanggil untuk menaklukkan dan berkuasa. Bisa kita coba lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Mari kita boleh membuka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Satu orang mungkin bisa membantu saya membacanya, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Apakah ada yang bisa membantu saya membaca? Oke, saya mungkin mohon kasih Steve, mungkin bisa tolong membaca Steve. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih Steve. Jadi yang pertama kita dipanggil Tuhan itu untuk menaklukkan. Kita dipanggil untuk menguasai. Ya, kita mempunyai hak untuk kita itu mengambil sumber-sumber daya alam yang ada di alam ini, yang ada di bumi ini, karena memang derajat kita di atas, kita berkuasa. So, itu bukan hal yang salah, Saudara. Oke, Saudara ya, kita tidak salah untuk mengambil sumber-sumber daya alam untuk keuntungan manusia. Nggak salah, Saudara. Karena ada firman Tuhan yang seperti itu. Tapi, Saudara, kita juga dipanggil untuk memelihara. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Mungkin satu orang bisa membantu saya membaca lagi. Mungkin dari contoh Aling boleh minta tolong bacakan untuk Kejadian 2 ayat yang ke-15. Boleh contoh. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, kita diminta untuk memelihara. Ya, Saudara, di Eden itu kita diminta untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, ketika manusia ditempatkan di bumi ini, Saudara panggilannya itu juga sama, Saudara. Kita tetap adalah manajernya Tuhan. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Ya, jadi kita juga dipanggil tidak hanya untuk menaklukkan dan berkuasa, tapi kita juga dipanggil untuk memelihara. Jadi saudara lihat dua itu ya saudara ya. Kita boleh mengambil, kita boleh mengelola alam ini, tapi kita juga harus memelihara dia. Gitu ya. Lanjut saudara, jadi sebenarnya di dalam hukum Taurat ya, itu ada beberapa, ini hanya beberapa contoh saja. Tuhan itu ketika memberikan aturan-aturan kepada orang-orang Israel, itu ada hukum tentang perhentian bagi tanah misalnya. Ada hukum tentang perhentian hari Sabat. Hukum menentang ketamakan akan tanah. Kita coba buka yuk di Keluaran 23 ayat yang ke-10 itu. Keluaran 23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan tuh setiap kita Keluaran 23 ayat 10. Saya coba baca sampai yang ke-12 ya. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, perhatikan saudara, haruslah engkau membiarkan. Jangan dikerjakan lagi. Ya, membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan di binatang hutan. Demikian juga kau lakukan kepada kebun anggurmu dan kebun zaitunmu.
6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Di dalam hukum Sabat ini ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menjadi manfaat, hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi tujuan. Ya, tentunya Tuhan ingin orang-orang Israel ini bisa rest di dalam Tuhan. Ya, supaya orang-orang yang bekerja bisa beristirahat. Tapi juga ada tujuan-tujuan yang lain. Ini juga adalah untuk kebaikan tanah itu, Saudara. Ya. Ini artinya adalah sebenarnya poin di sini adalah itu segala sesuatu itu ada batasnya. Saudara-saudara. Itu semua ada batasnya. Jangan dilakukan terlalu berlebihan. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, saudara-saudara. Semua itu ada batasnya. Nah, poin juga di sini adalah Tuhan tidak ingin kita itu menjadi ego. Tuhan tidak ingin kita itu tamak terhadap hal-hal yang ada di bumi ini, terhadap sumber-sumber daya alam yang ada di bumi ini. Dan kita harus bisa seimbang, ya saudara-saudara. Kita harus bisa seimbang, karena ingat. Kita lihat di sini, kita dipanggil untuk berkuasa, tapi kita juga dipanggil untuk memelihara. Ya, saya teringat ya, ada beberapa industri misalnya. Industri-industri ketika mereka itu kemudian harus menebang pohon untuk kemudian pabrik kertas lah misalnya begitu ya. Misalnya contohnya yang saya pernah dengar itu PT Indahkiat begitu ya. Nah, mereka telah menebang pohon-pohon itu, tapi mereka juga sudah menyiapkan bibit-bibit untuk menanamnya kembali. Jadi mereka tidak akan berhenti hanya di pemotongan itu saja. Saudara harus seimbang, ya. Kita menguasai, tapi kita juga mau memelihara alam ini, ya. Ya, jadi kira-kira saudara itu kesimpulannya saudara ya untuk pandangan kita sebagai orang Kristen. Sama-sama kita coba baca ya 1, 2, 3. Kita adalah manajer Tuhan yang dipanggil untuk mengelola alam dan lingkungan. Kita wajib menjaga alam dan lingkungan ini dengan baik. Semuanya itu kita harus lakukan dengan seimbang, ada batas, jangan terlalu berlebihan, saudara-saudara. Ya, kemudian saudara, jika alam kita ini menjadi rusak, maka manusia yang dengan segala ego dan ketamakan itu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita adalah manajer Tuhan. Alam ini adalah miliknya Tuhan. Oke, saudara, jadi ini dasar kita ya. Jadi saudara, penting kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus memelihara alam ini. Oke, sekarang kita mau coba bahas mengenai solusi praktis mencegah pemanasan global ya. Kita kembali lagi belajar IPA, kita kembali lagi belajar sains. Saudara, karena inilah penting sekali untuk kita bisa pahami, untuk kita bisa diingatkan lagi. Karena ini adalah ancaman nyata. Ini saya tentu nggak akan bahas semuanya ya. Nanti saudara-saudara bisa memberikan masukan juga. Solusi-solusi apa yang bisa kita lakukan. Kita bincang-bincang nanti habis ini. Oke, contohnya misalnya gini. Cerobong pabrik itu kita gunakan filtrasi udara. Ya, karena ya, kita tahu karbon monoksida di dalam asap itu sangat bisa merusak lapisan ozon. Nah, karena itu sekarang kan Dinas Lingkungan Hidup ya, itu mereka juga sering razia ya, mereka akan cek itu cerobongnya ada filtrasi nggak. Nah, setidaknya kalau ada filtrasi ya kan, itu dia emisi karbon yang keluar tidak terlalu pekat begitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Ya, kemudian kalau misalnya motor ya, pesawat itu gimana contoh? Itu kan kita tetap harus pakai ya. Ya, saudara, mau nggak mau kita memang tetap harus pakai hal-hal seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas ya, karena itu kita nanti harus memperbanyak pohon di muka bumi ini, seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa motor, misalnya kalau dia udah mesinnya rusak, gitu ya. Misalnya dia mengeluarkan asap warna putih lah, ya itu mesinnya udah rusak, lebih baik diganti. Karena emisi karbonnya itu akan lebih pekat dan itu lebih lebih berpotensi merusak lapisan ozon kita. Oke, saudara. Nah, kemudian kita harus lebih memperbanyak pohon. Go green. Nah, ini benar-benar kita harus perhatikan. Ketika ada industri, pabrik-pabrik yang kemudian menebang pohon, maka kita harus siapkan bibit-bibit itu kembali untuk menanam. Ya, karena kalau tidak, yang rugi akhirnya ya kita juga, gitu kan. Ketika alam itu rusak,
yang rugi adalah manusianya. Saya pernah dapat kiriman, orang mengatakan gini, pohon-pohon itu bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa pohon, saudara. Ya, kita membutuhkan itu. Ya, oke. Nah, oleh karena itu janganlah kita menebang pohon di hutan itu sembarangan. Ya, ini perlu nanti kita bisa suarakan kepada orang-orang karena pohon itu bisa menserap gas CO2 itu dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian jikalau saudara-saudara ini bisa saudara dan mau, mari saya mau ajak setiap kita untuk boleh menanam sebatang pohon. Seperti itu ya. Tanamlah 1 atau 2 pohon. Saya bayangkan kalau setiap orang, setiap rumah ada membangun pohon, saudara, itu tentu akan sangat baik sekali untuk bumi kita. Ya, kita mesti go green. Ya, karena kita tahu sekarang dunia kita sudah banyak ya industri, ada banyak yang menggunakan motor, banyak menggunakan mobil, kemudian transportasi udara, itu semua pasti gas-gas CO2-nya itu bisa merusak lapisan ozon. Karena itu kita harus membutuhkan lebih banyak pohon untuk bisa menyerap gas-gas itu. Ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan, sekarang kalau tadi kan pohon-pohon mungkin kita nggak ada waktu untuk menanam pohon. Tapi saudara-saudara mungkin bisa melakukan dengan hal-hal sederhana seperti ini. Ya, kita hemat pemakaian kertas dan tisu. Itu biasanya di mall-mall sekarang udah banyak tuh ya. Katanya 10 lembar tisu itu dari 1 batang pohon. Katanya seperti itu. Ya, kita hematlah pemakaian. Kalau tidak terlalu penting, ya nggak usah banyak pakai, saudara ya. Ya, kalau lebih bisa menggunakan air, ya udah gunakan air saja daripada tisu. Kalau kertas, ya gunakanlah sebisa mungkin kertas-kertas bekas yang masih bisa dicoret-coret, di print yang bukan resmi. Nah, kita bisa pakai kertas bekas daripada semuanya harus kertas baru. Jangan, saudara. Kita akan menjaga alam, menjaga pohon dengan kita melakukan hal seperti ini. Kemudian, saudara, kita perlu minimalkan penggunaan alat-alat mengandung CFC, fluorokarbon. Ya, ini sebenarnya barang-barang seperti ini ada di sekitar kita, saudara ya. Alat semprot nyamuk, misalnya disinfektan, itu kan kebanyakan mengandung yang seperti ini. Ya, jadi saya bukan mengatakan jangan menggunakan, ya, tapi di sini dikatakan minimalkan. Ya. Kalau bisa, kalau nggak terlalu penting, ya nggak usah disemprot terlalu banyak begitu loh. Ya, cukup saja, begitu ya. Karena zat ini, saudara, CFC ini berpotensi sekali untuk bisa merusak lapisan ozon. Lalu sekarang kan kayaknya sudah ada ya disinfektan. Karena saya kemarin ada cek di internet, ada disinfektan yang sudah tidak mengandung CFC ini. Nah, saudara mungkin bisa membeli itu juga, tapi memang harga lebih mahal. Ya, saya nggak mau sebut merek, saudara bisa cek aja di Google nanti. Ya, lanjut. Kemudian matikanlah elektronik saat tidak dipakai. Ini juga bisa membantu, ya, karena pemanasan global itu terjadi karena terlalu banyak gas rumah kaca, ya, yang lepas di atmosfer. Jadi gas rumah kaca ini didominasi oleh CO2, gas karbon dioksida. Nah, sebagian besar CO2 itu dihasilkan oleh pembangkit listrik. AC nggak dipakai, ya udah kita tutup. Ya, nah itu pembangkit listrik, saudara, itu bisa menghasilkan gas CO2. Oleh karena dengan kita energi-energi yang kita tidak pakai, kita tutup, kita matikan, itu bisa membantu untuk mencegah pemanasan global. Kemudian, gunakan tas kain saat belanja. Ya, biasanya kita paling suka menggunakan plastik seperti itu, saudara, mungkin kita perlu biasakan gunakan tas kain. Soalnya semakin banyak plastik-plastik yang kemudian dibuang, itu emisinya itu emisinya itu gas-gas asap-asap, bukan gas ya, asap-asapnya itu bisa merusak lapisan ozon. Kita hindarilah pembakaran-pembakaran yang banyak. Ya, jadi lebih baik saudara gunakan tas kain saat belanja. Saya teringat di Surabaya, saya nggak tahu di sini juga kayaknya ya, di mall di Medan, itu kan kalau plastik kan kita mesti bayar Rp200. Nah, itu sebenarnya adalah siasat untuk mencegah kita janganlah beli plastik gitu. Ya, kalau bisa kita ya gunakan tas sendiri aja,
untuk menyimpan barang-barang itu. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian biasakanlah saudara kita itu daur ulang daripada sedikit-sedikit dibuang, yaitu karena kita menghindari asap-asap dari sampah itu ya yang bisa merusak lapisan ozon. Sebenarnya daur ulang ini asik loh. Ini mengajarkan kita itu bisa menjadi orang-orang yang kreatif. Saudara misalnya seperti ini loh. Ini kan botol ya. Saudara daripada dibuang, saudara bisa memotong bagian bawahnya, saudara gantung di mobil itu. Nah, payung saudara bisa muat di situ. Kan lumayan kan? Ya. Kemudian juga ada kita bisa melakukan ini juga adalah botol aqua. Oke, ini juga adalah botol aqua sebenarnya. Yang kemudian digunting bisa dibuat untuk charger HP, untuk taruh HP di situ. Dan masih ada banyak yang lain-lain lagi. Terus kemudian yang kaleng-kaleng seperti ini. Ya kaleng-kaleng ya misalnya mungkin maling ya atau Petronas begitu, ya kan. Jangan dikit-dikit dibuang begitu. Kalau bisa kita manfaatkan, cobalah kita manfaatkan. Kan bagus nih, nanti mau Natal yang sebentar lagi. Kita buat seperti ini kan cantik, saudara. Ya, nah jadi biasakan kita itu mendaur ulang, gitu. Nah, saya ingat sekali di Surabaya ini dari cerita adik saya ya. Mereka itu kalau mau naik bus kota, ya transportasi umum itu, mereka tidak membayarnya dengan uang. Mereka membayarnya itu dengan botol bekas. Jadi mereka mesti mengumpulkan 10 botol bekas untuk mereka bisa naik free bus kota di Surabaya itu. Nah, saya pikir ini langkah pemerintah daerah yang cukup bagus ya. Nah, untuk kemudian botol-botol itu disimpan oleh pemerintah untuk kemudian didaur ulang. Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Ya, inilah reuse, reduce, recycle. Ini sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Kita langsung next saja. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah mari kita suarakan pada orang-orang lain mengenai hal ini. Karena kembali lagi, kita adalah orang-orang Kristen, kita dipanggil Tuhan untuk menguasai alam. Oke, tapi kita juga dipanggil untuk memeliharanya. Ketika bumi rusak akibat ulah kita, maka kita tuh harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang adalah owner bumi ini. Karena itu kita suarakan. Karena ketika bumi rusak, yang rugi juga adalah kita sendiri. Ya, saudara, suarakan pada orang-orang lain, dan mari kita menjaga bumi kita tercinta ini.